Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMA kelas 11 pada topik barisan dan deret bagian yang pertama, yang akan menyajikan berkenaan dengan pola bilangan. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan konsep berkenaan dengan pola bilangan dan pengantar ke barisan aritmetika dan barisan geometri. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah dan tentunya tetap semangat. Matematik is very easy. Ya, perhatikan beberapa pola berikut ya. Jadi di pola pertama lihat pertambahan dari noktah warna biru ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian perhatikan di yang kedua terjadi keteraturan ya dalam pertambahan noktah yang berwarna hijau. Kemudian di pola ketiga dari satu bentuk ke bentuk yang lain, amati ada pertambahan noktah coklat ya, yang tentunya punya keteraturan. Yang nomor 4 ini kalau kita amati dari pola satu ke berikutnya ya, bentuknya berupa apa? Ya, segitiga sama sisi ya. Berikutnya ini bentuknya ya berbentuk persegi ya, pola dari noktah hijaunya. Yang keenam ini ya, ini bentuknya ke ya persegi panjang. Nah, yang nomor 7 ini istimewa ya. Dari pola 1 ke pola 2, nah, ternyata bagian-bagian yang terbentuk mengarah ke bentuk yang pertama. Dari pola kedua ke pola ketiga, bagian terkecilnya juga mengarah ke bentuk yang pertama. Ini namanya bentuk geometri fraktal nanti ya. Oke, bentuknya semuanya persegi. Yang nomor 8 juga gitu. Bentuk-bentuk terkecilnya dari yang kedua mengarah ke bentuk yang pertama. Yang pola ketiga juga seperti ini. Ini juga disebut geometri fraktal nanti ya. Sementara nomor 9 juga ada keteraturan penambahan tentunya. Oke, akan kita coba ulas satu persatu. Pada bentuk yang pertama, kita diminta tentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Nah, polanya seperti ini. Kalau kita amati di sini, pola yang pertama jumlah noktahnya adalah berapa? 1 ya. Yang kedua, ya 2. Yang ketiga, 3. Yang keempat, 4 ya. Nah, kalau kita amati ada pertambahan 1 dari pola 1 ke 2, berikutnya juga sama, berikutnya juga sama. Maka dua pola berikutnya dengan melihat pertambahan pola yang tetap yaitu 1 bisa kita tentukan ya. Jadi berikutnya adalah 5 jumlah noktahnya, selanjutnya ditambah 1 juga berarti ada 6 ya. Oke, punya keteraturan ya. Bentuk yang kedua, perhatikan ada noktah atau objeknya berupa noktah atau bulatan warna hijau. Pada pola pertama ada 2, pola berikutnya ada 4, pola berikutnya ya ada 6, pola berikutnya ada 8. Kita diminta untuk menentukan dua pola berikutnya. Kita amati 2 ke 4 ya. Ya, bertambah 2, 4 ke 6 juga bertambah 2, 6 ke 8 juga bertambah 2. Keteraturannya sudah kita temukan, maka dua pola berikutnya cukup mudah ya. 8 tambah 2, pola berikutnya adalah 10, ditambah lagi 2, pola berikutnya adalah 12. Berarti dua pola berikutnya adalah banyaknya objek 10 kemudian 12. Oke, kita temukan keteraturannya. Bentuk yang ketiga, kalau kita amati bulatan warna coklat, yang pertama ada berapa? Ya, ada 1, kemudian ada 3, setelah itu 5, setelah itu 7. Nah, cukup mudah kita temukan keteraturannya ya. 1 ke 3 ya ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, berarti keteraturannya adalah dari suku ke suku berikutnya ditambah 2. Berarti dua suku berikutnya ya 7 tambah 2, 9. Berikutnya ya adalah 11. Jadi banyak objek pada dua pola berikutnya adalah 9 dan 11. Sekarang bagaimana dengan pola yang keempat? Ya, kita amati pola warna ungu ini membentuk pola segitiga ya. Segitiganya khusus juga sama sisi ya. Oke, yang pertama kalau kita amati jumlahnya 1, kemudian 3, setelah itu 6, berikutnya adalah 10 ya. Nah, bagaimana kita menemukan keteraturannya?
Ya kita coba ya, 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4. Nah, berarti sudah kita temukan keteraturannya, berarti setelah ditambah 2, berikutnya ditambah 3, berikutnya ditambah 4, maka berikutnya ditambah 5 tentunya ya. Berarti 10 tambah 5, 15, berikutnya ditambah 6 ya. Berarti ada 21. Berarti banyak objek pada dua pola berikutnya adalah 15 dan 21. Oke, sekarang lihat bentuk yang kelima ya. Kita amati polanya berbentuk ya persegi. Jadi bulatan hijau membentuk pola persegi. Jadi yang pertama ada 1 objeknya, bulatannya ada 1, berikutnya 4, ya berikutnya lagi 9, berikutnya lagi 16. Kalau kita diminta menentukan pola berikutnya, kalau kita amati 1, 4, 9, 16, ya bentuk kuadrat ya. Berarti ini nanti 1 kuadrat atau 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, maka bentuk berikutnya gimana? Ya, dua pola berikutnya 5 kali 5, yaitu 25, dan berikutnya 6 kali 6, yaitu 36, atau berupa kuadrat ya, bilangan kuadrat. Oke, sekarang pola yang keenam. Kita amati bentuk bulatan kuning itu membentuk pola ya persegi panjang ya. Kita amati yang pertama, objeknya jumlahnya ada 2, setelah itu 6, dihitung 12 ya. Ini 4, 4, 4, 4, ya 20. Nah, untuk melihat keteraturannya, maka kita bisa ikuti ya luasan dari persegi panjang ya. Yang pertama itu panjangnya 1 kali 2, yang vertikal 1, horizontal 2, berikutnya vertikalnya ada 2 ya. Jadi vertikalnya ada 2, horizontalnya 3. Berikutnya vertikalnya 3, horizontalnya 4. Berikutnya yang 20 ini vertikalnya 4, horizontalnya 5. Nah, tentu keteraturannya bisa kita dapatkan untuk dua pola berikutnya. Nah, berarti pada pola berikutnya gimana? Kalau kita amati 1, 2, 3, 4, berarti ini 5, yang dikali 2, 3, 4, 5, 6 ya, 5 kali 6 adalah 30, berikutnya 6 kali 7 yaitu 42. Jadi banyaknya objek pada dua pola berikutnya 30 dan 42. Cukup menarik ya. Nah, sekarang yang nomor 7. Ya, ini geometri fraktal ini ya. Jadi bentuk terkecilnya tetap bentuknya identik atau sama dengan bentuk yang pertama, ukurannya saja yang berbeda ya. Oke, berarti banyaknya objek pada pola yang pertama atau perseginya ada 1 ya. Berikutnya pada pola kedua jumlah perseginya ada 4. Berikutnya kalau kita amati tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, 16 ya. Ya, ada 16. Oke, maka kalau kita lihat keteraturannya gimana? Ya, tentu 1 itu, nah ini basisnya 4 ya, 4 pangkat 0. Ini 4 pangkat 1, 4 pangkat 2, nah berikutnya berarti 4 pangkat 3 yaitu 64, dan pola berikutnya 4 pangkat 4, berarti 16 kali 16, 256. Berarti banyaknya objek pada dua pola berikutnya adalah 64 dan 256 ya. Ya, geometri fraktal ya. Ini juga sama ya, banyaknya objek yang berupa segitiga sama sisi yang diarsir. Ini kalau kita amati bentuk terkecilnya sama persis dengan bentuk yang terbesar, hanya ukurannya yang lebih kecil ya. Oke, pola yang pertama jumlah segitiga sama sisi yang diarsir 1, berikutnya adalah 3, dan berikutnya adalah 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi mirip pada bentuk berikutnya ya. Kalau bentuk berikutnya 4 pangkat 0, 4 pangkat 1, berikut ini berarti 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Nah, berarti pola berikutnya ya 3 pangkat 3 atau 27. Bentuk berikutnya 3 pangkat 4 atau 81. Sehingga jumlah atau banyaknya objek di dua pola berikutnya 27 dan 81 ya. Oke, terakhir banyaknya objek pada pola berikut ya. Ya, tentu kita harus identifikasi ya. Di sini berarti berapa? 1. Ya, ini ada penambahan arah kiri, kanan, dan atas. Berarti 4 ya, ditambah 3. Tambah lagi kiri, kanan, atas. Tambah 3 ya. Berarti ada 7. Tambah kiri, kanan, atas, tambah 3, 10 ya. Jadi kalau kita amati pola keteraturannya, 1 ke 4 ditambah 3, 4 ke 7 ditambah 3,
7 ke 10 ditambah 3 berarti dua pola berikutnya 10 ditambah 3 adalah 13, 13 ditambah 3 adalah 16. Berarti banyaknya objek pada dua pola berikutnya 13 dan 16. Nah, kesimpulan kita bahwa pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Jadi dari pola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tadi kita temukan keteraturannya. Maka dimasuk dalam kategori pola bilangan untuk banyaknya objek dari satu pola ke pola berikutnya. Jadi sekali lagi, pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Nah, sekarang coba kita identifikasi pada pola pertama 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya bilangannya. Pola yang kedua 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Pola yang ketiga 1, 3, 5, 7, 9. Pola yang nomor 9 1, 4, 7, 10, 13. Ingat pada bentuk yang pertama ini ya bentuknya bertambah 1 ya teraturannya. Bertambah 2 ya, yang ketiga juga bertambah 2. Yang keempat bertambah 3. Nah, pertambahan yang tetap seperti ini nanti disebut barisan aritmetika. Sementara pada bentuk ke-7 1, 4, 16 ya, kalau dilanjutkan misalkan 6, 4, 2, 5, 6. Kemudian bentuk ke-8 1, 3, 9, 27, 81. Kalau kita amati 1 ke 4 ya dikali 4, 4 ke 16 juga dikali 4, 16 kali 4 ini juga dikali 4. Yang bawah 1 ke 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3, dikali 3. Ya, dikalikan dengan bilangan yang tetap. Nah, ini nanti disebut barisan geometri. Ini akan kita pelajari lebih lanjut pada video berikutnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sampai ketemu pada video barisan aritmatik dan barisan geometri. Tetap semangat, matematik is very easy. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.